saya bukan tidak punya jawaban, tapi tidak mungkin seekor singa menjawab gonggongan anjing. Itu kata Imam Syafi'i. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel Catatan Sang Kiai, di mana kali ini akan memberikan kajian tentang adanya kebersamaan, yaitu karena adanya perbedaan. Jadi kenapa ada kebersamaan? Maka adanya perbedaan itu menjadi keharusan, dan ayo kita ikuti kajian kali ini tentang persamaan dan perbedaan dari Buya Dr. Ahmad Maskur LC/MTHI. Monggo Buya. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa minan nasi man yu'jibuka qawluhu fil hayatid dunya wa huwa aladdul khisam." Jadi ada orang yang kadang membuat Anda terkagum-kagum tentang perkataannya, walaupun padahal dianya atau dirinya sendiri itu adalah merupakan orang yang hanya pandai memperpanjang perdebatan. Itu Al-Quran menyatakan. Jadi ada orang yang seakan-akan itu pembicaranya mengagumkan. Iya. Tapi justru dia sendiri aladul khisam, hanya pandai memperpanjang perdebatan. Kemudian sabda Nabi SAW, "Abghadur rijali indallahi al-aladul khisam." Orang yang paling dibenci Allah adalah orang yang suka memperpanjang perdebatan. Berangkat dari ayat dan hadis ini, maka debat itu bukan sesuatu yang baik. Debat artinya apa ya, mencari kemenangan dalam pembicaraan itu bukan sesuatu yang baik, bahkan dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara debat yang tidak baik adalah ketika ada sesuatu pernyataan seseorang kemudian ditanggapi, kemudian tanggapi lagi. Itu jadinya debat kusir, tidak ada selesainya itu. Itu yang tidak baik dan dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu di setiap pernyataan dalam kajian ini saya atau kita di Catatan Sang Kiai ini mengkaji ayat, mengkaji hadis sesuai dengan channel yaitu Catatan Sang Kiai kajian Al-Quran. Iya. Betul. Umpama terjadi atau ada pernyataan atau hasil kajian yang mungkin tidak sesuai dengan apa yang dipahami oleh seseorang atau orang lain, bukan serta-merta orang boleh menyalahkan atau bahkan mau meluruskan atau menghujat, apalagi tidak bisa dan tidak akan dijawab, karena kata Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, kalau kami di sini Catatan Sang Kiai kan maksimalnya melakukan apa yang dikatakan Imam Syafi'i dalam Dewan. Imam Syafi'i itu kan punya kitab namanya Dewanus Syafi'i, karena landasan ilmu nahwu, sharh, balaghah, mantiq itu kan pertama Al-Quran, yang kedua hadis, yang ketiga asy'arul jahiliyah, syair orang jahiliyah, dan syair para penyair setelah Islam. Itu landasan. Jadi tidak bisa Al-Quran dinahhukan, itu tidak bisa. Al-Quran dibalaghahkan, tidak bisa. Harus sebaliknya. Di balaghah hadis diqurankan karena memang sumbernya dari Al-Quran. Iya. Nahwu juga diqurankan karena sumbernya harus dari Al-Quran. Artinya
ilmu apapun di dunia ini tidak cukup untuk mengkaji, memahami Al-Quran. Bahkan seluruh bahasa di dunia yang ada tidak cukup untuk menterjemah Al-Quran. Tidak cukup. Itu pernyataan Al-Quran sendiri. Walau anna min syajaratin aqlam wal bahru yamudduhu min ba'dihi sab'atu abhurin ma nafidat kalimatullah. Seandainya lautan di dunia ini dilipatkan 7 kali, dan seluruh kayu di dunia, pepohonan di dunia dijadikan pena, itu tidak akan habis untuk menulis kalimat Allah. Iya, Artinya iya. tidak cukup. Sehingga kalau ada orang menterjemah kalimat dalam Al-Quran dengan atau mengkaji Al-Quran dengan satu terjemah, itu tidak bisa, tidak cukup. Itu yang pertama. Jadi tidak bisa, tidak berhak seseorang untuk menyalahkan, apalagi meluruskan satu kajian, Dan termasuk juga menghakimi. apalagi menghakimi. Iya Bu ya. Kalau meluruskan berarti hanya pendapat dirinya yang benar, nggak bisa, Iya. nggak boleh seperti itu. Kemudian di dalam Al-Quran itu juga terdapat banyak bahasa yang ketika diterjemah ke dalam bahasa manusia itu hanya 1 atau 2. Contohnya seperti badi'as samawat, fatiras samawat, khalaqas samawati wal ard, ja'alas samaa saqfan, ja'alal arda qararan. Itu bada'a, fatara, khalaqa, ja'ala maknanya hanya 1 diterjemahnya, itu menjadikan. Itu salah ketika diterapkan pada ayat-ayat yang disebutkan dalam Al-Quran. Jadi umpama ada orang mengatakan tidak ada di dalam Al-Quran yang menjelaskan bahwa Allah menciptakan bumi untuk tempat tinggal. Tidak salah. Karena memang tidak ada. Allah menciptakan bumi itu bukan untuk tempat tinggal. Kalau bumi bukan diciptakan untuk tempat tinggal, tapi ja'alal arda qararan, bukan khalaqal arda qararan. Itu banyak dalam Al-Quran yang seperti itu. Jadi kalau khalaqas samawati wal arda, khalaqa sab'a samawatin tibaqa, itu khalaq, jadi menciptakan. Kalau ja'ala bukan mencipta, mempersiapkan. Lebih pada arti seperti itu. Ja'ala sama asaqfan, ja'alal arda qararan, ja'alan sulalatin min ma'in mahin, summa ja'alnahu nutfatan. Seperti insan, nas, bashar, beda penggunaan. Jadi ketika ada pernyataan seseorang, kajiannya dari sisi bahasa, tidak bisa disalahkan, apalagi dihakimi, diluruskan. Nah, seperti yang kita pernah jelaskan tentang tidak ada orang kafir yang masuk neraka di dalam Al-Quran. Ya. Tidak ada memang. Karena masuk itu terhormat. Yang ada ya dilempar, dihunjamkan, diseret, wasalasil yushabun, ditetapkan, qarar, dan seterusnya itu. Fiha khalidun. Kalau yang masuk tidak ada. Tidak ada kalimat udkhulu nara, masukkah kalian kepada neraka. Terhormat itu. Orang kafir itu dirantai, digiring, dilempar. Yasla naran, yasla sa'ira. Jadi dilempar. Apakah tidak masuk? Tidak masuk menurut sisi pembahasan kalimat itu. Karena begini, dalam Al-Quran itu kan ada kajian, ada dirasah lughatil Quran.
kajian bahasa Al-Quran, ada dirasa uslubil Quran, kajian uslub Al-Quran. Itu semua, kalau alhamdulillah saya sudah lebih 15 tahun megang mata kuliah tafsir itu. Iya ya Bu ya. Artinya sudah sering disampaikan di hadapan mahasiswa. Kalau bukan di forum dengan mahasiswa, saya hanya mengatakan sebagaimana dikatakan oleh Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala dalam diwannya, ma'ana bi'adimil jawabi lakinnal usudu la tatamakkanu min ajwabatil kilabi. Jadi saya bukan tidak punya jawaban, tapi tidak mungkin seekor singa menjawab gonggongan anjing. Iya, Itu iya. kata Imam Syafi'i. Artinya bukan berarti kita merasa hebat, enggak. Artinya sesuatu yang tidak penting tidak seharusnya Tidak menjadi perlu. Karena ya sesuai dengan channel kita kajian Al-Quran dari sisi bahasa. Iya. Dirasa lughatil Quran, dirasa uslubil Quran. Banyak. Jadi apa perbedaan insan, nas, bashar, apa perbedaan bada'a, fatara, khalaqa, ja'ala, apa perbedaan wadaraballahu masalan kalimatan. Jadi ada darabah. Allah bukan memukul masal, bukan. Daraballahu masalan kalimatan tayyibatan kasyajaratin tayyibatin asluha sabitun wa far'uha fi. Berarti daraba, Allah bukan memukul perumpamaan. Itu bahasa Al-Quran. Perlu dikaji dan mesti kalau ingin memahami dan mengamal Al-Quran, kita mesti mengkaji dari sisi bahasa dan uslubnya. Iya. Dan setidaknya Bu ya, adanya perbedaan-perbedaan yang penting untuk menjadi kebersamaan, tentunya bukan menjadi perpecahan yang menjadi ironis. Dengan adanya kepemilikan atau luasnya pengetahuan yang dimiliki, seharusnya kan semakin merasa sempit, bukan justru sebaliknya, orang yang sempit ilmu seakan-akan meluapkan ilmunya, kan begitu Bu ya. Itu kan menjadi perbedaan Bu ya. Islam ini kan jangan dipersempit. Iya. Islam alamin kan, seluruh dunia, baik penerapannya, baik pemahamannya. Jadi hudan, nur. Islam itu cahaya yang menerangi kehidupan dimanapun kita berada. Nur, hudan, dan petunjuk arah dari kegelapan menuju arah yang terang dengan nur cahaya tadi. Ketika nur Allah, baik yang Al-Quran maupun hadis itu sudah berada atau diberikan oleh Allah dalam hati seseorang, maka hati itu akan selalu berkembang, akan hidup hati itu. Karena Al-Quran itu sendiri kan hidup. Al-Quran itu ruh, kata Allah. Wa kadzalika awhayna ilaika ruhan min amrina. Saya wahyukan kepadamu, kepada engkau Muhammad, ruh, yaitu Al-Quran. Jadi Al-Quran itu hidup, makhluk hidup. Apabila Al-Quran itu kata Allah hidup, artinya kita bisa berinteraksi dengan Al-Quran. Kita bisa bertanya pada Al-Quran. Kita bisa bertanya, bisa bermunakasyah, bisa ngomong, bisa dengan Al-Quran, bisa, sangat bisa itu. Apabila ruh atau jiwa Al-Quran itu sudah berada dalam hati kita. Artinya dengan kata lain, berdiskusi dengan Al-Quran sangat bisa sekali. Sangat begitu. Bisa. Karena itu Al-Quran ruh. Wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina. Ma kunta tadri mal kitabu walal iman. Sebelum kau Muhammad saya turunkan ruh itu, Anda tidak tahu apa kitab, apa iman itu. Sehingga dengan adanya Al-Quran,
yang kata Allah adalah jiwa hidup, maka Nabi SAW bisa menjadi penerang di seluruh jagat, di seluruh alam, baik alamul ins, alam manusia, alam jin, alam malakut, semuanya Nabi SAW, karena Al-Quran bisa menjadi penerang itu. Iya, tidak salah ketika kemudian kita menyebutkan bahwa Al-Quran sebagai guru, atau Al-Quran menjadi guru. Apakah salah juga, Bu ya? Harus, bukan salah. Jadi guru satu-satunya ya Al-Quran. Kemudian yang menjabarkan pertama hadis, kemudian Nabi, kemudian ya para sahabat, kemudian terus sampai sekarang dan ila yaumil qiyamah, terus Al-Quran itu dalam pemeliharaan dan perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Artinya Allah itu bukan sekedar menjaga Al-Quran agar tidak dirusak, bukan. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sesungguhnya kami telah tanzil. Nazzala itu kan menurunkan bertahap, dicicil. Dzikr Al-Quran, wa inna lahu lahafidun, dan sesungguhnya kami pasti selalu menjaga Al-Quran, bukan sekedar menjaga agar orang tidak merusak, bukan. Artinya menjaga bagaimana Al-Quran itu berkembang, bagaimana Al-Quran itu disampaikan, dikaji, disampaikan dan diamalkan. Itu bihi ummal qura wa man haulaha. Jadi fungsinya adalah untuk menjadi indar, peringatan untuk kota Mekah, wa man haulaha, dan sekitarnya, seluruh dunia. Harus disampaikan Al-Quran itu. Berikut pensyarahnya yaitu hadis Nabi SAW yang menjelaskan tentang Al-Quran. Sehingga Al-Quran sebagai guru, iya, sangat. Al-Quran menjadi guru kita, penjabarnya, pensyarahnya ya Nabi SAW. Iya pemirsa, kalau sebelumnya kita mengetahui bahwa guru itu adalah benda hidup, setidaknya sekarang kan kita mengetahui bahwa Al-Quran juga hidup. Maka kemudian Al-Quran juga bisa dikatakan bahwa Al-Quran menjadi guru. Jadi ya kita ketahui semua bahwa guru kita si Fulan, guru kita si A, si B, itu kan kita ketahui adalah benda hidup seperti orang-orang yang manusia yang bernyawa, dan tidak kepada benda-benda yang di luar benda yang bernyawa. Sementara kalau kajian saat ini bahwa Al-Quran itu juga hidup, maka kemudian Al-Quran adalah guru. Itu juga tidak salah pemirsa. Kalau ada orang bertanya, berarti tidak mau dengan ulama? Bukan seperti itu. Iya, kita tahu Al-Quran karena ulama. Iya. Pasti tidak ada orang langsung tahu tentang Al-Quran. Kita kan bukan nabi. Ilmu kita kan iktisab, muktasab. Iya. Yang tidak muktasab itu kan ilmu para nabi. Ilmu Nabi Muhammad SAW, Nabi tahu tentang banyak hal, itu tidak iktisab. Nabi tidak menuntut ilmu, tidak mencari ilmu, tapi wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Iya Bu ya, artinya ketika ada bahasa saya berguru kepada Al-Quran, bukan berarti tidak berguru kepada ulama. Bukan berarti menghilangkan ulama. Iya. Tapi karena hubungan hati dengan Al-Quran sudah sangat erat. Iya. Kita luapkan atau ungkapkan hal tersebut bahwa kita berguru pada Al-Quran. Iya. Tidak salah. Iya, untuk pemirsa, apalah artinya memperrumit suatu perbedaan, memperpanjang suatu perbedaan, dan mempermasalahkan sesuatu perbedaan, namun kemudian perbedaan tersebut akan menjadi perpecahan. Dan insya Allah akan lebih penting ketika ada perbedaan-perbedaan, maka dicarikan sesuatu yang menjadi kebersamaan. Insya Allah akan sangat lebih penting. Apalagi yang suka menanggapi atau mau meluruskan atau bahkan menghujat pendapat orang, itu kan minimal. Padahal riba itu sudah dosa besar. Iya. Itu sudah makan daging mentah, daging saudaranya sendiri.
Iya, iya, Itu iya. ghibah. Minimal itu pasti terjadi. Minimal ghibah. Makanya naudzubillah min al-jidal, kita berlindung kepada Allah dari perdebatan, apalagi perdebatan di medsos seperti Iya, ini. iya, 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 iya. Tidak boleh. Iya, Minimalnya ghibah. Haram. iya. Iya, Bu ya. Terima kasih kajian yang disampaikan oleh Buya tentunya kepada kita semua, dan mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat. Setidaknya kita tidak selalu mempertentangkan dan mempermasalahkan sesuatu yang tidak menjadi persoalan. Bahkan akan lebih baik lagi ketika ada sesuatu perbedaan, marilah kita kaji bersama. Barangkali dengan kajian tersebut akan menjadi titik temu dan titik terang untuk kita jadikan sesuatu dalam menjalani dan menyikapi hidup dalam beribadah kepada Tuhan, beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tentunya. Demikian pemirsa channel kajian Al-Quran, channel catatan Sang Kiai. Sementara kami akhiri terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.